Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat fardu subuh di Masjid Al-Istiqamah Terempa, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Hafizahumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik, inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali beribadah kepadanya. Kita merasakan hidup setelah kita merasakan kematian, yaitu di dalam tidur kita. Setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang ada nyawanya maka akan menemui kematian. Dan tidak ada yang abadi di dunia ini, bahkan di alam semesta ini, kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati dan tidak didahului oleh kematian. Berbeda dengan semua makhluk, maka didahului dengan sesuatu yang tidak ada. Sudah dikatakan diantaranya makna daripada kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan lagi, yaitu di hari berbangkit, yaumul ba'ts. Maka orang yang hidup di dunia ini hakikatnya adalah, sebenarnya kalau kita arahkan kepada hari akhirat, sebenarnya manusia tidak ada kematian. Bukan di dunia tetapi di akhirat. Oleh sebab itu tentunya bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sudah pasti dia akan mempersiapkan dirinya, karena dia akan hidup selamanya di akhirat. Mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui bahwa kehidupan di dunia sementara. Umur umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita ketahui dari hadis yang sahih, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ada di antara 60 dan
qalilu ma yajuzu dzalika, dan sedikit yang akan melewatinya. Umur yang terbatas, yang pendek ini dibandingkan dengan hari-hari di akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka tentunya waktu yang sedikit ini sangatlah tidak pantas bagi kita yang mengetahui bahwa kita akan hidup selamanya di akhirat. Kita tidak memiliki persiapan untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat, kenikmatan yang abadi. Karena apa? Karena kita membayangkan apa yang ada di depan mata kita, yang kita rasakan dari dunia ini, sementara kita lalai dari apa yang telah Allah ingatkan kita di dalam Al-Quranil Karim, bahwa manusia akan hidup selamanya di akhirat. Dan rugilah orang-orang yang mereka mendahulukan kehidupan dunia, terpengaruh dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat apa itu? Ada yang dibaca tadi? Imam membaca pada salat subuh tadi. Pada rakaat pertama. Bahkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih mementingkan, lebih mengejar dan mendahulukan kehidupan dunia, sementara kata Allah Subhanahu wa taala akhirat yang adalah yang abadi, yang akan kekal. Tetapi tentunya kita lihat dalam kehidupan dunia ini, afalam yasiru fil ardh, kata Allah SWT, tidakkah mereka atau kalian berjalan ke permukaan bumi ini, kalian akan mengetahui bagaimana keadaan dunia ini dan akibat-akibat yang telah Allah buktikan. Allah telah mengazab orang-orang yang ingkar kepadanya, orang-orang kafir atau orang-orang yang mereka tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tentunya hidup kita harus selalu di dalam ketaatan kepada Allah. Sebenarnya banyak sekali faedah di dalam doa-doa dan zikir dari Nabi SAW, yang intinya semuanya sebenarnya adalah mengarahkan kita kepada tauhid, supaya kita mengetahui hakikat kehidupan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Dan seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari awalur rusul Nuh alaihi salam sampai kepada khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, semuanya dakwah kepada tauhid, kepada al-ubudiyah, kepada ilahiyah, hanya mengibadati Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Sebagaimana zikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW setiap setelah salat fardu fajar, menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Nabi SAW saja memintanya kepada Allah, apalagi kita. Dan ini juga menunjukkan bahwa aktivitas kita setiap hari di dunia seperti ini. Maka kita meminta kepada Allah yang pertama ilmu yang bermanfaat, terkhusus adalah ilmu agama yang
akan menerangi jalan kita di dunia ini, berjalan kita sesuai dengan cahaya Allah, cahaya ilmu, sehingga kita tidak melanggar aturan-aturan Allah. Berjalan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahaya ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di dalam kehidupan kita. Ilmu yang bermanfaat secara mutlak adalah ilmu agama. Ilmu yang membicarakan tentang qaulullah atau qaul Allah wa qaul Rasul, membicarakan tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, begitu juga penjelasan dari perkataan para sahabat. Kemudian juga kita meminta kepada Allah rizqan thayyiban, yaitu rezeki yang baik, yang halal dan baik. Karena kita hidup di dunia perlu makan dan minum, perlu pakaian, perlu penunjang dalam kehidupan dunia ini. Maka yaitu dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta rezeki yang halal. Jangan sampai kita berusaha di dunia ini tetapi Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita karena kita mencari rezeki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda yang bekerja di pemerintahan atau swasta atau pedagang atau nelayan ataupun apapun pekerjaan Anda, maka mestilah kita berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah amalan mutaqabbalan, yaitu kita meminta kepada Allah agar seluruh amalan kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui amalannya diterima, karena tidak ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menjadi contoh suri tauladan bagi kita Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga anaknya Ismail alaihissalam. Setelah membangun Ka'bah, tempat bahkan rumah yang pertama sekali didirikan di atas permukaan bumi dan merupakan rumah yang paling mulia, yaitu rumah Allah dan kiblatnya kaum muslimin sampai hari kiamat, Ka'bah al-Musyarrafah. Maka tentunya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail meminta kepada Allah agar amalannya diterima, padahal dia telah melakukan amalan yang sangat mulia, apalagi perintah dari Allah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya alaihissalam Ismail ketika telah mengangkat batu perletakan pertama dalam pembangunan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para ulama mengatakan sekaliber nabi yang insya Allah mereka masuk surga, yang mereka juga amalannya mulia, apalagi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka beramal, mereka tidak pernah diam, kecuali setelahnya mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amalan mereka. Maka lebih utama lagi kita bukan nabi, bukan rasul, bukan juga kita mendapatkan kita orang-orang yang tergolong orang yang saleh
seperti para sahabat yang dijamin masuk surga. Maka kita mesti selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap paginya. Jangan tinggalkan doa zikir pagi dan petang. Yang antaranya adalah kita meminta amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita tidak akan kita sampaikan berkaitan dengan haji karena bahasanya panjang, waktu kita terbatas. Mungkin judul tematik yang mudah-mudahan bermanfaat pada pagi hari ini kajian kita, yaitu keutamaan hari Jumat. Dan kita sekarang pada pagi hari ini berada pada hari Jumat, hari yang mulia. Di antaranya hal yang menunjukkannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala khairu yaumin tala'at bihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang ketika matahari terbit, berarti masuk pada pagi harinya, yaitu kata Nabi SAW, dia adalah hari Jumat. Fihi khalaqallahu Adam. Pada hari Jumat itulah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Di mana? Di dalam surga. Dari tanah min tin. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa nenek moyang kita hanya satu, Nabi Adam alaihissalam? Awalnya hidup di surga, kemudian melakukan kesalahan, kemudian ditegur oleh Allah agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa alaihissalam. Kemudian Allah tetap menghukum turun ke bumi, negeri yang penuh dengan penderitaan. Tetapi pertanyaannya, nenek moyang kita satu. Tetapi kenapa bisa sampai sekarang berubah warna kulit, berubah bentuk, berubah tinggi, bahkan bahasa atau secara khusus warna kulit? Kenapa bisa terjadi perubahan? Padahal satu dari Nabi Adam alaihissalam. Apa jawabannya kira-kira? Allah menciptakan dari tanah yang berbeda. Allah menciptakan Adam dari tanah yang berbeda. Ya, jawabannya karena kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah SWT menciptakan Nabi Adam dari tanah. Ya, maka para ulama tafsir menjelaskan tanah di situ tanah liat, kemudian diambil dari berbagai macam struktur tanah. Ada yang hitam, ada yang ini, ada yang digabung. Kemudian Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Perhatikan, Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, dan kedua tangan Allah kanan. Ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat hadis yang sahih. Adapun ada yang mengatakan dalam satu riwayat bahwa Allah memiliki tangan dua, satu kanan satu kiri, yang riwayat kiri lemah. Kedua-dua tangan Allah kanan. Ini menunjukkan kemuliaan, kesempurnaan Allah, karena yang kanan itu mulia. Jadi tidak ada celah di situ adanya kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki kedua tangan dan tangannya kedua-duanya kanan, dan Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Lupa saya kalau Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam dari tangan. Dan itu jawabannya kenapa bisa adanya perubahan warna kulit. Masjid kita ini masjid apa namanya? Al-Istiqomah. Istiqomah, ini Pak ada kiat-kiat istiqomah. Kiat-kiat istiqomah.
Kemudian juga wafihi pada hari Jumat udkhilal jannah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Ada Nabi Adam, jadilah Nabi Adam. Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Mau diletakkan di mana ini Nabi Adam? Telah diciptakan, ya, ada di alam semesta ini. Maka Allah memasukkan Nabi Adam juga pada hari Jumat ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Juga ketika melakukan kesalahan yang telah kita sebutkan sebelumnya, memakan buah dari pohon yang dilarang di dalam surga, kemudian Allah menghukumnya, juga dikeluarkan dari surga pada hari Jumat. Wala taqumu sa'atu illa biyaumil Jum'ah. Kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, dan tidak akan terjadinya hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Harus menggabungkan dengan dalil-dalil hadis yang sangat banyak sekali, ya, tentang ciri-ciri terjadinya kiamat besar, al-qiyamatul kubra. Kita beriman kepada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Kita tidak mendustakannya, tetapi kita mengatakan apakah mungkin sekarang akan terjadi kiamat? Kita jawab belum. Kenapa? Karena belum ada ciri-ciri kiamat besar yang nampak. Belum ada ciri-ciri kiamat besar yang nampak. Dajjal belum keluar, Imam Mahdi juga belum keluar, Nabi Isa belum turun, ya, dan yang lainnya banyak, ya, dari ciri-ciri hari kiamat besar. Apalagi belum terbitnya matahari dari barat. Maka ini diantaranya keutamaan daripada hari Jumat. Ini secara umum. Kemudian secara khusus kita mengambil satu hadis dari Nabi SAW atau dua hadis. Juga masih dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, begitu juga dari sahabat yang lain, ya, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan pada hari Jumat umat-umat yang sebelum kita, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lil Yahudi yaumus sabt. Diberikan kekhususan untuk orang-orang Yahudi, hari mulia mereka hari Sabtu. Wa kana lin Nasara yaumul Ahad. Dan adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang Nasrani, yaitu Bani Israel di zaman Nabi Isa. Begitu orang Yahudi tadi hari Sabtu, orang Nasrani pada hari Ahad, pada hari Minggu. Faja'ahullahu bina. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadana liyaumil jum'ah. Maka Allah telah memberikan hidayah kita pada hari Jumat. Faja'ala jum'ata was-sabta wal ahad. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan adanya hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad. Maka jalahum taba'un lana yaumal qiyamah. Kemudian juga mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya mereka akan mengikuti kita pada hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang berada di hari atau di zaman akhir dari dunia ini, dekat kepada hari kiamat. Tetapi wal awwaluna yaumal qiyamah, tetapi kita umat Muhammad SAW adalah yang pertama sekali pada hari kiamat. Al-maqdi lahum qabla al-khalaiq, yang akan berada di depan Allah, berada di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan amalan kita, dihisab, adalah pertama sekali umat Nabi Muhammad SAW sebelum umat yang lain. Intinya adalah seperti yang telah kita sebutkan tadi, Allah SWT memberikan kekhususan kepada kaum muslimin umat Muhammad, yaitu pada hari Jumat.
yang lainnya, ya, hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini menggabungkan berkaitan dengan hari kekhususan yang diberikan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita telah sampaikan umur umat Muhammad SAW adalah pendek dan dia umat akhir zaman, tetapi umat Muhammad SAW yang mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad SAW dan mengamalkan ajaran Islam, mereka adalah lebih mulia dari umat-umat yang terdahulu. Hadis yang berikut ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya ada di dua tempat dalam Sahih Bukhari, nomor hadis 2268 dan 5021. Dari Nabi SAW bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli kitabaini kamathali rajulin istajara ujara'a." Permisalan kalian di sini adalah siapa? Para sahabat Nabi SAW dan umat Islam sampai hari kiamat. Umat Muhammad SAW, permisalan kalian dan permisalan ahli kitabain, yaitu yang memiliki dua kitab sebelumnya. Umat yang memiliki dua kitab sebelumnya yaitu Yahudi dan Nasrani. Perumpamaan seperti seorang laki-laki yang menyewa pekerja. Ya, seorang manusia yang menyewa orang yang bekerja untuknya. Faqala, maka berkata Nabi SAW, "Man ya'malu li min ghadwatin ila nisfin nahar ala qirat." Atau ini dikatakan oleh Nabi, laki-laki tersebut yang dia mengumpulkan di depannya, dia misalnya mencari pekerja rumahnya, pekerja bangunan atau apapun, misalnya dia mendapatkan ada 3 orang atau lebih dari orang yang ada di hadapannya tersebut, kata Nabi SAW, ya, pekerjanya yang akan bekerja yang dia akan bayar upahnya. Dia mengatakan, di antara kalian, kata dia, atau orang yang menyewa tadi, ya, siapa di antara kalian yang akan bekerja untukku dari pagi sampai zuhur atau sampai siang, saya berikan upah 1 qirat. Ya, kita mengetahui bahwa qirat adalah sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, orang yang ikut menyelenggarakan jenazah, ikut menyolatkan jenazah dapat 1 qirat. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Ya, lebarnya 7 kilo, tingginya ada 100 meter lebih. Dan ada di Madinah, Bukit Uhud, Jabal Uhud. Dan orang yang dapat melaksanakan salat jenazah, dia dapat pahala 1 qirat. Kemudian yang dapat ikut sampai ke kuburan dan menguburkan dan ikut memasukkan tanah ke dalam kuburan orang yang meninggal tersebut, maka dapat 1 qirat lagi. Maka dikatakan dapat 2 qirat. Di sini ditawari 1 qirat. Wahai kamu yang akan bekerja denganku, beberapa orang, di antara kalian mana yang mau dapat upah 1 qirat tapi dia bekerja dari pagi sampai zuhur, sampai siang. Maka yang bekerja ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah kaum Yahudi. Fa'amilat al-Yahud. Sumakala, kemudian tawaran keduanya bagi pekerja yang lain yang akan diupah. Man ya'mal li min nisfin nahar ila salatil 'ashr ala qirat. Saya juga akan memberikan upah yang sama 1 qirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari zuhur sampai asar. Lebih panjang atau lebih pendek dari pertama? Lebih pendek. Pagi sampai zuhur panjang. Kemudian dari zuhur sampai asar lebih pendek. Fa'amilatin nasara, dan mereka adalah umat Nasrani.
Nabi Isa alaihissalam. Tsumma qala, kemudian terakhir, man ya'malu li minal asri ila an taghiba asy-syamsu ala qiratain. Sekarang saya akan berikan upah lebih banyak dari sebelumnya, 2 qirat. Dan bekerja untukku hanya dari asar sampai maghrib, lebih pendek. Waktunya pendek, upahnya lebih besar. Kata Rasulullah SAW telah menjelaskan hal tersebut. Fa'antum hum, dan kalianlah wahai para sahabatku radhiyallahu ta'ala ajma'in, dan juga umat Islam, kalian adalah yang dapat upah 2 qirat. Padahal kalian bekerjanya waktunya lebih pendek dari asar sampai maghrib. Hadis ini disampaikan di hadapan para sahabat. Ternyata orang Yahudi Nasrani mendengar juga. Mereka juga penasaran apa yang disampaikan oleh Muhammad ini kepada sahabatnya. Ternyata salah satunya yang disampaikan oleh Nabi hadis ini. Orang Yahudi marah, orang Nasrani marah. Ya, mereka mengatakan malana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Enak saja kalian. Ya, kami paling lama kerjanya, waktunya lama. Ya, upahnya sedikit. Waktu kalian kerja sebentar, tapi upah kalian banyak. Tetapi Nabi SAW mengatakan kepada orang Yahudi dan Nasrani, apakah saya mengurangi dari hak kalian sedikit pun? Maksudnya, apakah ada selama ini saya menzalimi kalian atau mengurangi hak kalian? Kata orang Yahudi Nasrani, ini kan orang yang Yahudi Nasrani ahli kitab yang hidup di zaman Nabi. Mereka mengatakan tidak ada kalian sama sekali mengurangi hak kami. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda di akhir hadisnya, dzalika fadli utihi may yasha. Itulah karunia yang diberikan kepadaku, yang aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan karunia ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena banyak kekhususan kita. Di antaranya adalah hari Jumat yang diberikan oleh Allah untuk umat Islam. Maka mari kita memanfaatkan hari Jumat ini adalah hari yang terbaik. Maka dikatakan Id, hari raya umat Islam itu ada 3. Ya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari raya pekanan yaitu hari Jumat. Dan tidak ada hari raya yang lain di dalam Islam. Makanya ada orang-orang yang memperingati hari besar, hari raya, hari gembiranya umat Islam selain dari yang 3 ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perayaan-perayaan apa? Karena umat Islam sudah diberikan kemuliaan dengan hari ini, dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Makanya ketika ya orang melaksanakan ibadah haji, dan hari-hari haji adalah hari yang juga sangat mulia karena dia berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah arba'atul hurum, bulan yang mulia yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali, yaitu 4 bulan yang dikatakan hurum haram yang dimuliakan, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ditambah lagi hadis yang kita ketahui tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dari 1 sampai 10 Zulhijjah, maka amalan juga sangat dicintai oleh Allah SWT, bahkan melebihi pahala orang yang berjihad, bertempur di jalan Allah, mengeluarkan harta dan ikut ya badannya masuk ke medan pertempuran. Tetapi tetap orang yang melakukan amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dari orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali mereka yang mati syahid. Ini menunjukkan kemuliaan ya pada umat Muhammad SAW, dan terkhusus apabila berada pada hari Jumat. Dikatakan oleh para ulama dan berdasarkan juga hadis Nabi SAW bahwa ketika berkumpul 2 yang mulia ini, dia menjadi sangat mulia.
ketika berada di musim haji melaksanakan ibadah haji, kemudian berada pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah di antara tempat-tempat haji Mina, Musdalifah, Arafah, hanya 3 tempat ini, maka yang paling mulia adalah Arafah. Ya, makanya Nabi SAW bersabda di dalam hadis Al-Hajju Arafah, haji itu hakikatnya adalah rukunnya adalah Arafah. Maka orang sama sekali tidak berada di Arafah, maka batal hajinya. Ya, dan kata para ulama, insya Allah sah hajinya ketika dia mengambil waktu yang wajib, yaitu dia mengambil persentase kebanyakan waktunya di yaitu di Arafah, karena keberadaan kaum muslimin yang pergi haji berangkat dari Mina setelah tanggal 8 hari tarwiyah di Mina, kemudian pada paginya hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari terbit mereka bertolak menuju Arafah, dan keberadaan mereka dari zuhur sampai maghrib. Waktunya lebih singkat dibandingkan berada di Mina pada hari tarwiyah saja 1 hari 1 malam salat 5 waktu. Tambah lagi kalau di besoknya juga di Musdalifah panjang malam sampai subuh. Kemudian besoknya lagi 10, 11, 12, 13 ya itu berada di Mina, atau 11, 12, 13 Zulhijjah berada di Mina. Waktu pendek tetapi paling mulia yaitu hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika pada hari ini jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji bertepatan mereka dapat hari Arafah hari Jumat, maka ini dikatakan Yaumul Hajjil Akbar, yaitu hari haji besar. Terkumpul hari Jumat dan terkumpul hari di situ sama hari Arafah. Ini kemuliaan banyak sekali digandengkan dengan hari Jumat, menunjukkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada umat Islam. Maka tentunya sewajarnya sudah harus setiap umat Islam memuliakan hari Jumat, apalagi ada hari ibadah hari Jumat. Ya, maka kita bersiap-siap untuk beribadah pada hari Jumat, melakukan ibadah yang besar, dan kita manfaatkan ya hari Jumat ini untuk mengisi waktu kita dari pagi sampai kita ikut khutbah Jumat dan salat Jumat bagi laki-laki, kemudian juga sampai masuk waktu sorenya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya amalan-amalan yang mulia pada hari Jumat adalah memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang lain, doa yang lain dianjurkan. Ya, tetapi yang paling diperbanyak adalah memperbanyak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan dalam riwayat hadis yang sahih. Berarti kita tinggalkan zikir yang lain, baca subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, subhanallah, subhanallah azim, atau istighfar ya. Tapi diperbanyak, lebih banyak kita ucapkan khusus pada hari Jumat salawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya tentunya mempersiapkan diri bagi laki-laki yang sudah balik, yang berakal, yang ya tidak musafir atau mungkin yang sehat ya, untuk ya memperbanyak ibadah pada hari Jumat. Ya, dari mandi paginya, memakai wangi-wangian, baju yang terbaik, kemudian segera datang ke masjid. Ya, kami diusahakan jangan terlambat, sebagaimana dalam hadis yang sahih kita mendapatkan hadis ini selalu disampaikan oleh para ulama. Orang yang masuk pertama sekali nomor 1 ke masjid untuk salat Jumat, untuk mendengarkan khutbah dan salat Jumat, dia akan mendapatkan pahala sedekah seperti orang sedekah 1 ekor onta. Masuk orang yang kedua ya, nomor 2 yang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat, dia mendapatkan pahala 1 ekor seperti berinfak ya, 1 ekor sapi. Orang yang ketiga seperti seekor kambing. Orang yang keempat seekor ayam. Orang yang kelima 1 butir telur ayam. Orang yang keenam nggak ada disebutkan dalam hadis. Tapi intinya jangan sampai terlambat. Ya, sudah imam naik untuk berkhutbah baru kita datang. Ini dikatakan sudah tutup catatan amalan yang ditulis oleh malaikat bulan terus ditulis ya pahala-pahalanya. Ya, tetapi kalau sudah
khatib lagi berdiri kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berarti dia sudah mulai berkhutbah. Untuk masuk itu nggak masuk lagi tercatat dalam catatan kebaikan mereka, walaupun tetap sah Jumatnya. Kayak ini perlu diperhatikan karena terlambat. Ya, karena Jumat ini hari yang paling mulia, maka kita harus mengagungkannya. Sampai juga saya di beberapa kali kajian menyampaikan itu disampaikan oleh para ulama, saatnya juga kita mengkhususkan ini adalah hari ibadah. Bukan tidak boleh kita bekerja, bahkan kita tetap mencari nafkah, tetapi kita khususkan hari Jumat ini kalau bisa memang hari yang spesial. Kalau misalnya kita buka bengkel, ada pekerja. Misalnya buka toko, ada pekerja, ya, maka kita liburkan khusus hari Jumat. Karena ini hari persiapan yang mulia untuk kita beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah. Jangan sampai hari Jumat bahkan bertambah sibuk. Walaupun kita jualan silakan, tetapi antum usahakanlah ya banyak berselawat, kemudian jangan lupa untuk salat di masjid bagi laki-laki, salat Jumat, dan jadilah kita orang yang pertama atau orang-orang yang awal-awal masuk masjid. Jangan terlambat. Pegawai masih kerja, kita buka kedai masih kerja, tapi jangan sampai terlambat. Tetap kita mengisi khusus hari Jumat ini merupakan hari yang khusus untuk umat Islam. Kemudian setelah kita sebutkan tadi, ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Umur kita pendek, umur umat Muhammad SAW ya, di antara 60-70. Umat yang terdahulu ada juga yang segitu, tetapi lebih panjang umur mereka, ratusan tahun. Ya, mereka lebih lama hidupnya di dunia. Tetapi kita umur umat Muhammad SAW pendek, dan kita bahkan umat yang terakhir, istilahnya juniornya, yang seniornya, orang mereka umat dari umat Nabi yang terdahulu. Tetapi kita diberikan kemuliaan lebih banyak umur pendek terakhir dari umat manusia ini, tetapi ya pahalanya paling banyak. Pahalanya paling banyak, seperti yang bekerja tadi dari asar sampai maghrib tapi dapat 2 qiraat. Ya, lebih banyak 2 kali lipat dari umat-umat yang terdahulu pahalanya. Begitu juga sampai di akhirat umat Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan mereka yang pertama sekali dihisab, bahkan juga yang masuk surga pertama sekali dari umat Muhammad SAW sebelum umat nabi-nabi yang terdahulu yang mengikuti nabi mereka. Ya, dan nabi yang pertama sekali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW sebelum nabi-nabi yang lain. Dibukakan untuk Rasulullah pertama sekali, baru nabi-nabi yang lain. Ya, kalau selain daripada para nabi dan rasul, maka umat Muhammad SAW yang pertama sekali akan masuk dalam surga, baru umat-umat yang lain. Ini yang mungkin dapat kita sampaikan. Ya, tausiah singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini. Masya Allah, ya, sepertinya banyak yang salat tahajud tadi malam pada ngantuk semua. Ya, bangunnya harus cepat untuk salat subuh. Kalau kita teruskan nanti khawatir tambah enak tidurnya, jangan-jangan nanti berbunyi mendengkur. Ya. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat pada pertemuan kita pada hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita yang kita sampaikan, atau materi yang lain yang mungkin bisa saya jawab sesuai dengan ilmu yang ada pada diri saya jawab. Allah ta'ala bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena belum nama atau pertanyaan juga. Ustaz, Ismu kan nama. Ismi Dino Ardian, Dino Ustaz. Memang asli orang sini. Naam Ustaz. Bismillah, afwan izin bertanya Ustaz, terkait amalan di hari Jumat, salah satunya membaca suratul Al-Kahfi. Nah, beberapa waktu ada sedikit perbedaan tentang hadis surah Al-Kahfi. Nah, bagaimana kami yang tidak mengetahui sanad dan periwayatan surah Al-Kahfi menyikapi tentang amalan surah Al-Kahfi Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Iyyakum menjazakallahu khair akhirino, dan Allah SWT selalu memberikan ya,
istiqamah berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Berkaitan dengan masalah membaca surah Al-Kahfi, makanya tadi tidak saya sebutkan ya, walaupun selama ini kita mengetahui bahwa salah satu yang disunahkan untuk kita baca atau kita amalkan di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Dan kita serahkan kepada para ulama, mereka adalah orang-orang yang pakar dalam meneliti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus mereka adalah para ulama-ulama hadis. Memang dibicarakan oleh para ulama tentang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Di antara yang melemahkan dan yang menghasankan, atau bahkan ada yang mensahihkan hadis ini. Ya, Allah Taala alam bisawab. Di sini masih ada khilaf di antara para ulama. Ya, kecuali sepakat seluruh para ulama mengatakan hadisnya lemah. Apalagi misalnya lemahnya sangat lemah sekali, apalagi sampai kepada tingkat hadis maudhu palsu, maka haram bagi kita untuk mengamalkan suatu amalan dari hadis-hadis lemah. Adapun hadis dari surat Al-Kahfi, banyak para ulama-ulama kibar besar yang mensahihkan hadis ini. Bahkan tanpa terkecuali Syekh Muhammad Nasruddin Albani, imam ahli hadis di zaman kita. Dan murid-muridnya saya tahu juga mereka menghasankan hadis ini dan ada keutamaannya membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Begitu juga beberapa penjelasan fatwa tanya jawab yang dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Dia tetap mengatakan memang ada khilaf, tapi setelah dikumpulkan riwayat-riwayatnya yang banyak, sepertinya hadisnya hasan, terangkat dari lemah menjadi hasan. Ya, maka insya Allah ini juga yang saya yakini. Yang mudah-mudahan insya Allah ini juga menjadi amalan kita untuk kita amalkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat sampai kita bisa membaca secara sempurna, waktunya sampai sebelum maghrib pada hari Jumat. Diusahakan untuk membaca surat Al-Kahfi. Memang yang Anda tanya benar, kita orang awam atau kita tidak orang yang menggali ilmu agama secara dalam, kita juga tidak ahli hadis, tidak pakar hadis, maka kita tidak akan mungkin meneliti dan kita serahkan kepada para ulama-ulama besar. Ya, walaupun ada yang mengkritik, tapi insya Allah mudah-mudahan, karena ini namanya pendapat ya. Dan berhasil juga misalnya ada pendapat dari yang lain, ustaz yang lain yang meneliti, yang melemahkan, silakan. Tapi kalau berkaitan dengan orang yang ditanya, tentunya menjawab ya sesuai dengan rajih, pendapat yang kuat menurut yang ditanya. Maka saya berpendapat insya Allah hadisnya hasan paling kurang dan silakan diamalkan. Allah Ta'ala bismillah. Terakhir ada yang lain? Kadang-kadang kita, itulah saya selalu menyampaikan, kadang-kadang kita ini selalu salah dalam bersikap dalam masalah khilaf. Ya, sibuk kita masalah khilaf terus bertengkar, khususnya misalnya dalam masalah surat ini. Ya, tetapi kita nggak mau baca Quran. Seharusnya kita mau baca Quran. Ada yang misalnya pun menilai bahwa hadis itu lemah, seharusnya juga harus membaca Al-Quran. Ya, pada hari Jumat memperbanyak membaca Al-Quran. Ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan menjadikan, sebenarnya banyak nasihat para ulama, jangan dijadikan kita belajar agama ini sengaja untuk diperdebatkan, ini dosa. Ya, tidak boleh agama itu untuk diperdebatkan. Agama itu untuk kita pelajari dan diamalkan, itu intinya, bukan untuk diperdebatkan. Kalau diskusi boleh mencari kebenaran, tapi tidak boleh diperdebatkan. Memang suka berdebat, kesana kemari juga berdebat. Nah, ini tidak boleh di media sosial atau secara langsung. Apalagi kita bukan orang yang pakar dalam mendalami ilmu agama, sebaiknya kita diam. Kalau tidak tahu kita belajar. Yang tepat tidak dijadikan bahan perdebatan di dalam Islam. Karena ada ancamannya di dalam hadis